Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur ada di hari ke-16 doa puasa 40 hari Gereja Kemah Indonesia tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah pemuridan dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Kami boleh ada karena anugerah Tuhan, dan saat ini kami ingin menenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, kiranya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nas terambil dari Ulangan 6 ayat 1-9, Maleakhi 2 ayat 15, dan 2 Timotius 1 ayat 5. Sebuah ironi yang terjadi dalam kebanyakan keluarga Kristen adalah mereka berupaya keras menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Kristen yang terbaik dengan harapan kerohanian anak-anaknya terdidik. Sisi lain, mereka juga sangat mengharapkan pendeta gereja dan guru-guru sekolah minggu di gerejanya untuk mendidik kerohanian dan iman anaknya. Harapan itu tidak salah, tetapi jika mereka pasif dan melepaskan tanggung jawab adalah kesalahan terbesar. Kita sadar bahwa banyak faktor yang mengaruhi pertumbuhan rohani anak-anak, namun di antara semua faktor, maka keluargalah yang harus menjadi pilar utama. Pemuridan adalah bagian integral dari amanat agung Yesus seperti ditulis dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Dalam ayat-ayat bacaan di atas menunjukkan kepada kita bahwa keluarga menjadi pilar utama dalam pemuridan dengan dasar pemahaman bahwa orang tua diperintahkan mengajarkan anak-anaknya mengenal akan Tuhan Allah yang satu-satunya, yaitu Allah yang Maha Esa, dan hidup takut akan Tuhan, mengajarkan dengan tekun dimanapun dan kapanpun. Ulangan 1 ayat 6-19. Selanjutnya diajarkan dan diingatkan bahwa tujuan Allah memberikan anak dalam keluarga Kristen adalah menjadikan mereka sebagai keturunan ilahi. Maleakhi 2 ayat 15. Timotius adalah salah satu contoh generasi ilahi yang dihasilkan melalui proses didikan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Setiap keluarga Kristen hendaklah dengan penuh kesadaran, penuh kasih dan sukacita melaksanakan amanat agung pemuridan di dalam dan melalui keluarga. Karena itu adalah tanggung jawab utama, bukan sebuah pilihan yang mau atau tidak, tetapi sebuah kewajiban dan keharusan. Keuntungannya pun bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk keluarga kita sendiri. Bagaimana keluarga Kristen menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah budaya pemuridan? Berikut beberapa tips yang dapat menjadi acuan. 1. Biasakanlah hidup doa pribadi, kehidupan doa pribadi, dan baca Alkitab dengan tekun, karena itu akan menjadi cermin bagi anak-anak kita dan contoh nyata bagi mereka. Yang kedua, biasakanlah mesbah keluarga sebagai kebutuhan hidup dan gaya hidup. Jam mesbah keluarga dapat disesuaikan kondisi tiap-tiap keluarga. Biasakanlah mesbah keluarga sebagai kebutuhan hidup dan gaya hidup. Jam keluarga dapat disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap keluarga. Yang ketiga, biasakanlah makan bersama dalam keluarga. Kalaupun tidak dapat setiap hari, atulah sebijaksana dan sesering mungkin. Keempat, biasakanlah pergi ibadah bersama dan duduk bersama anggota keluarga di gereja. Di gereja janganlah suami istri duduk terpisah, demikian juga anak-anak bersama orang tua mereka, kecuali ada tugas pelayanan dan hal khusus. Yang kelima, biasakan bercerita tentang cerita-cerita Alkitab kepada anak-anak yang masih usia anak-anak. Untuk anak-anak yang sudah lebih dewasa, biasakan bertukar pikiran tentang iman Kristen. Tentu saudara-saudara dapat menambahkan lebih dari yang dibagikan ini, karena tujuan utama kita adalah keluarga sebagai sentra dalam pelaksanaan amanat agung pemuridan. Tuhan Yesus memberkati. Pokok doa kita hari ini adalah doakan keluarga para hamba Tuhan supaya kuat tanggung jawab setia melayani. Mereka juga manusia biasa yang dapat juga lemah dan putus asa, kecewa, dan sebagainya. Yang kedua, doakan anak hamba Tuhan supaya mereka bangga sebagai anak hamba Tuhan dan Tuhan memberkati masa depan mereka. Lalu yang ketiga, doakan keluarga-keluarga Kristen KTP supaya Roh Kudus yang mengadakan kebangunan rohani bagi mereka. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Pentingnya kami melakukan pemuridan keluarga. Kami berdoa, mohon berkat bagi para keluarga hamba Tuhan. Berikan kekuatan, keteguhan, dan kesetiaan melayani. Juga dalam segala pergumulan tantangan, kiranya Roh Kudus menguatkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak hamba Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati, bangga status sebagai anak hamba Tuhan, dan Tuhan berkati masa depan mereka dan panggilan mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga menolong setiap keluarga gereja-Mu, kiranya mereka semua dipimpin Roh Kudus, mereka semua bertumbuh dalam iman, dan mereka semua terus mengalami kasih anugerah Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.